Oke, jadi di sini gue membahas masalah yang baru-baru ini. Heboh, Santet. santet, dan berbagai logika mistika lainnya. Karena gak bisa dipungkiri ya, banyak masyarakat, khususnya di Indonesia, ini masih tolol, goblok. Kenapa? Karena otak mereka itu masih ketutup, mereka masih percaya pada hal-hal yang mistis, yang udah jelas-jelas itu pembodohan. Kayak santet, pengobatan dukun, hantu, dan hal bodoh lainnya. Logika mistika ini, yang sebagaimana sudah disebutkan oleh Tan Malaka dalam bukunya berjudul Madilog, itu merupakan sebagai cara berpikir yang menganggap bahwa segala sesuatu itu disebabkan oleh pengaruh roh atau hal-hal yang gaib, tanpa berpijak pada fakta bukti yang sangat empiris. Dari definisi ini, kita cermati dulu. Coba kita analogikan logika mistika itu seperti gini. Jika misalkan ada teman lo ya, yang bilang ke lo, tadi gue tuh pengen beli HP ya, tapi tahu kedama ketika mau beli HP, itu ada HP yang jatuh dari langit ke tangan gue. Anda percaya gak? Gak akan percaya. Itu jelas-jelas itu pembodohan. Mana ada mau beli HP sebelum dia nyampe ke toko ada HP yang jatuh dari langit ke tangannya. Tapi kenapa kok ketika masalah santet misalkan, yang mana santet ini itu bisa menyebabkan orang lain mutah paku, perutnya membesar dan sebagainya. Kenapa kok kalian percaya? Logikanya itu gimana? Udahlah, kalian gak usah dibodoh-bodohin pada hal-hal yang kayak gitu. Ini gue mesti tanya. Jika misalkan santet ada, kenapa kok gak ada ceritanya orang Israel yang katanya seluruh rakyat Indonesia benci kepada Israel? Kenapa kok gak disantet? Gak ada tuh ceritanya orang Israel mati disantet. Terus masih ada yang bilang lagi, tapi kan mereka bukan muslim. Sedangkan santet ini bisa berlaku kepada orang yang muslim saja. Oke, Bos Sulap Merah kemarin, dia nonton Kun membongkar trik-trik yang dilakukan oleh dukun. Kenapa kok dia dilaporkan ke pengadilan? Kok gak disantet aja? Kan enak. Gak usah ribet-ribet buat berkas melaporkan dia ke pengadilan. Santet, mati, mutah paku, selesai. Bahkan ada kemarin tokoh agama, beliau ini di videonya itu nantang-nantang santet. Beliau sampai sekarang sehat-sehat aja, gak ada tuh santet-santet. Bahkan yang gue gak habis pikir ya, masyarakat lebih percaya berobat kepada dukun daripada berobat kepada dokter. Ingat ya, yang gue gak suka ketika orang pergi ke dukun itu berobat, yaitu ketika pengobatannya ini kayak menggunakan kesaktian gitu, kayak pakai kris, yang mana kris ini ketika didekatkan kepada tubuh orang itu keluar petir dan segala macam. Yang mana kris ini itu padahal banyak di toko online. Bahkan kemarin tetangga gue itu ada yang sakit, itu berobat ke dukun, malah sama dukunnya itu suruh buat sesajen. Bahkan sesajennya ini gue yang gak habis pikir. Di dalam sesajennya itu di sana ada makanan, minuman, dikasih bunga, bahkan ada yang dikasih uang sama lilin. Ngapain? Emangnya sesajen itu mau dikasih kepada siapa? Setan, jin. Bos, setan itu gak makan. Kalau setan makan, warteg di pinggir-pinggir jalan itu full. Jadi udahlah, sekarang itu gak usah percaya hal-hal yang mistik kayak gitu. Katanya mau menuju Indonesia emas. Kalau kalian masih goblok kayak gitu, gimana Indonesia nanti? Jadi udahlah, sekarang zamannya udah zaman modern. Kalau misalkan kalian mau berobat, berobatlah ke dokter. Apalagi alat pengobatan sekarang itu sudah canggih-canggih. Tapi kan dalam agama Islam kita harus percaya hal-hal yang gaib. Lo kalau tolol, jangan bawa-bawa agama. Maksud yang disuruh percaya dalam hal gaib itu hanya percaya sekedar percaya aja, bukan malah dikaitkan dengan dunia nyata. Namanya hal-hal yang gaib. Oke, jin sama setan harus percaya ada. Tapi mereka itu beda alam, bos. Gak bisa mereka ikut campur dalam kehidupan dunia nyata ini. Mungkin video ini sangat kepanjangan ya. Yang masih gak setuju sama gue, ayo debat sama gue. Gue undang ke podcast. Oh ya, kepada Bang Ferry Irwandi ya. Kalau misalkan nonton video ini, ya pasti nonton. Sampai jumpa di podcast lo, Bang.